Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN beramai-ramai datangi kantor KPU Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Partai PAN MUBA mendaftarkan sebanyak 45 calon legislatif untuk anggota DPRD Musi Banyuasin periode 2024-2029. Pengurus PAN bersama simpatisan dan calon anggota legislatif Musi Banyuasin beramai-ramai mendatangi kantor KPU pada Jumat 12 Mei 2023. Partai PAN Musi Banyuasin mendaftarkan 45 caleg ke KPU untuk mengikuti pemilihan legislatif 2024 mendatang. Partai PAN Musi Banyuasin mendaftarkan 45 caleg ke KPU untuk mengikuti pemilihan legislatif 2024 mendatang. Partai Amanat Nasional Musi Banyuasin menargetkan 14 kursi di DPRD Musi Banyuasin dalam pemilihan legislatif mendatang dari 7 dapil yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Amanat Nasional pada hari ini 45 orang caleg yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Musi Banyuasin dari 7 dapil. Dari 7 dapil berjumlah 45 orang. Itu target utama kami DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mendapat 2 kursi 1 dapil atau 14 kursi di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Ketua DPD PAN Musi Banyuasin, Endi Susanto, dalam jumpa pers mengatakan, target Partai PAN Musi Banyuasin dari 7 dapil, masing-masing 2 kursi calon legislatif. Untuk sementara ini yang kami daftarkan itu adalah 45 anggota caleg yang dari Partai Amanat Nasional. Dari berapa dapil, Pak? Dari 7 dapil. Terus target kita, ada berapa kursi yang kita targetkan? Insya Allah kalau PAN ini mentargetkan itu setiap dapil setiap dapil itu mendapat 2 kursi. Jadi kalau jumlahnya 7 dapil, artinya 2 kali 7 14 kursi yang kita harapkan. Kader! Kader! PAN! PAN! Kader PAN! Kader PAN! Sebelumnya pendaftaran caleg Partai PAN kali ini diikuti puluhan caleg dan simpatisan Partai PAN MUBA berkeliling kota Sekayu menuju KPU dengan iringan puluhan kendaraan berbendera partai. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV mengabarkan. DPD Partai Nasdem Kota Pagar Alam mendaftarkan dan menyerahkan berkas bacalek ke kantor KPUD Kota Pagar Alam. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Pagar Alam, Jenny Sandia, targetkan menang pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPP Partai Nasdem Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Jenny Sandia, beserta tim mendatangi langsung kantor KPUD Kota Pagar Alam untuk mendaftarkan bakal calon legislatif Kota Pagar Alam pada Kamis 11 Mei kemarin. Penyerahan berkas bacalek Partai Nasdem ini didampingi langsung Sekretaris DPD Kota Pagar Alam, Darmawi, dan Bendahara Erik, serta bacalek lainnya. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pagar Alam, Jenny Sandia, mengatakan menargetkan menang di pertarungan Pileg 2024 yang akan datang. Untuk bacalek Kota Pagar Alam dari Partai Nasdem ini berjumlah 25 orang. Mendaftarkan Partai Nasdem, khususnya DPD Partai Nasdem Kota Pagar Alam untuk mengikuti pemilu di tahun 2024 14 Februari. Ada 25 orang sesuai dengan kursi yang sudah disiapkan di DPRD. 8 bacalek ini di Dapil 1 Kecamatan Pagar Alam Utara, 8 bacalek di Dapil 2 Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan di Dapil 3 untuk 3 Dempo Utara, Tengah, dan Selatan ini ada 9 bacalek. Izin Bu. Baik, jadi alhamdulillah pada Nasdem beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan berkas model B ya, berkaitan dengan pencalonan legislatif ataupun DPRD tingkat Kota Pagar Alam. Alhamdulillah memang
sudah terjadwalkan beberapa waktu yang lalu. Mereka menginfokan kepada kita bahwa pada hari ini akan hadir. Alhamdulillah tadi beberapa waktu yang lalu sudah kita sambut secara simbolis, dan berkaitan dengan berkas model B tersebut sudah disampaikan kepada operator kita, dan saat ini tengah melakukan penginputan di Silon berkaitan dengan administrasi model B tersebut. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG-PKK ke-51 tahun 2023 di Kota Medan dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Oase Kim dengan mengusung tema bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh mewujudkan Indonesia tumbuh. Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau Oase Kim menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG-PKK ke-51 tahun 2023. Peringatan tersebut diselenggarakan di Hotel Santika Premier Diandra, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 17 Mei 2023. Dalam perayaan HKG ini dihadiri langsung Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, Nyonya Kahiyang Ayu M. Bobi Afif Nasution, Ibu Wakil Negara Nyonya Wuri Ma'ruf Amin, Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Tito Karnavian, Pengurus TPPKK Pusat, Oase Kabinet Indonesia Maju, Ketua TPPKK Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut mengusung tema bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh wujudkan Indonesia tumbuh, dan dibuka oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dalam sambutannya, Ibu Iriana mengucapkan selamat kepada seluruh tim penggerak PKK dan menyampaikan bahwa gerakan PKK harus mengedepankan prinsip kerja partisipatif. Pada kesempatan tersebut, Iriana juga sempat berdialog dengan sejumlah kader PKK. Ia pun mengapresiasi semangat para kader PKK yang sudah bekerja tanpa kenal lelah. Sebagai panitia daerah banyak memberikan kontribusi terhadap kegiatan ini, membantu pusat dalam melaksanakan event nasional. Jadi untuk kegiatan kita ini sebenarnya banyak disupport oleh pemerintah Kota Medan dan juga seluruh OPD yang terkait di dalam melaksanakan kegiatan ini, dan juga dukungan Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, dan Bapak Wakil Wali Kota serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan yang mensupport kita untuk melaksanakan event nasional ulang tahun HKG 51 di Kota Medan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ribuan relawan Anies Baswedan Long March mengantar bakal calon legislatif atau Bacalek Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem dengan mengenakan baju adat daerah dari kantor Nasdem Sumut ke kantor KPU Sumut. Partai Nasdem Sumut mengusulkan 100 Bacalek di wilayah Sumatera Utara. Inilah rombongan relawan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Beserta rombongan mengantarkan bacalek dari kantor DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Jalan Perintis Kota Medan, Sumatera Utara, menuju kantor KPU Medan, Jalan Perintis Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore kemarin. Partai Nasdem mengantarkan 100 bacalek untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk bacalek DPR RI yang diajukan ke DPP Nasdem sebanyak 30 calon. Angka tersebut sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan, namun dikatakan Ketua DPW Nasdem Iskandar ST, ia menargetkan 7 orang bacalek duduk di kursi DPR RI. Kemudian untuk wilayah keseluruhan Indonesia, ia menargetkan 200 orang. Kemudian secara rinci 7 orang mendapatkan kursi DPR RI, 20 calon di provinsi, dan 173 di kabupaten kota. Ketua Umum Partai Nasdem Sumatera Utara mengatakan dari seluruh Indonesia, Partai Nasdem merupakan partai satu-satunya di Indonesia saat ini yang diantar langsung oleh relawan Anies Baswedan dengan long march menggunakan baju adat daerah. Hasilnya seluruh berkas yang kami ajukan di KPU sudah diterima dengan baik. Target 20 kursi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Ya, hari ini khusus Provinsi Sumatera Utara kami mengisi seluruh slot dengan penuh, full, yaitu 100 bacalek yang 90% merupakan kader murni Partai Nasdem. Untuk tingkat provinsi, tadi sudah saya sampaikan, untuk RI sudah kami sampaikan ke DPP, itu jumlahnya ada 30 sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. Dan kami juga menarikkan 7 kursi untuk tingkat DPR. Ya, bukan 2 mantan, tapi banyak sekali ya, banyak sekali
mantan-mantan pejabat, tokoh-tokoh, baik tokoh agama, itu semua sudah bergabung ke Nasdem, dan itulah yang membuat kami yakin DPP Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara akan mencapai target sebanyak 200 anggota dewan di semua tingkatan, 7 DPR RI, 20 provinsi, dan 173 kabupaten kota. Sementara Komisioner KPU Sumatera Utara sudah menerima berkas Partai Nasdem dengan lengkap dan dinyatakan sah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Empat Lawang yang ke-16 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pariwisata setempat menggelar Festival Serapungan Musi 2023. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tumpah ruah memadati lokasi Festival Serapungan Musi 2023. Acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Empat Lawang ke-16 ini berlangsung di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Festival Serapungan diambil dari budaya masyarakat setempat yang konon kerap mempergunakan batang bambu atau ban dalam bekas untuk menyusuri sungai. Di latar belakangi hal tersebut, akhirnya Festival Serapungan tercipta dan terlaksana hingga saat ini. Selain Serapungan, festival ini juga dimeriahkan dengan lomba rakit hias yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dan instansi pemerintahan. Masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten Empat Lawang ke-16 2023, agendanya Festival Serapungan dan Rakit Hias. Kita laksanakan hari ini untuk bagian daripada masyarakat merasakan keberadaan Kabupaten Empat Lawang yang sudah berusia 16 tahun. Meriah, luar biasa. Harapannya masyarakat akan mencintai air, masyarakat akan bersilaturahmi, dan kekompakan antara masyarakat dengan pemerintah akan semakin kuat dan solid. Festival Serapungan Musi 2023 tahun ini kita seperti biasa melaksanakan 3 kategori. Kategori serapungan cepat diikuti oleh 86 peserta. Untuk rakit hias 43 peserta ataupun grup. Dan untuk serapungan santai dilaksanakan diikuti oleh 806 peserta. Melaksanakan finish di Taman Musi 2, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi juga. Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Empat Lawang, Happy Safriani Jonci, dan seluruh OPD di jajaran Pemkab Empat Lawang. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Diki Pangestu, TV One mengabarkan. Sosialisasi dalam rangka menyambut tahun ajaran serta siswa baru SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Deli Serdang membuka pendaftaran bagi peserta didik baru. Kuota sebanyak 776 siswa dibuka mulai 20 Mei 2023 mendatang. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Deli Serdang mulai menyosialisasikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024. Terlihat pada bagian depan sekolah, spanduk maupun himbauan teknis tata cara mendaftar sekolah tersebut. Adapun berbagai kejuruan yang diajarkan pihak sekolah antara lain teknik jaringan dan instalasi tenaga listrik, teknik permesinan perbengkelan, teknik otomotif, teknik alat berat, teknik audio video, bisnis konstruksi properti desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik jaringan dan komputer, serta tata kecantikan kulit dan rambut. Miss Rayani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Pakam memaparkan, selain menampung 776 siswa dalam 13 keahlian di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, kompetensi keahlian tersebut akan dibagi menjadi 22 rombongan belajar. Nantinya pelaksanaan PPDB dilakukan dengan 2 tahap, yakni tahap pertama pada 20 hingga 26 Mei 2023, dan tahap kedua pada 9 hingga 21 Juni 2023. Persiapan yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam pada PPDB tahun 2023 ini, diantaranya yang sudah kami kerjakan pemasangan spanduk, yaitu di tanggal 6 Mei. Kemudian kami juga sudah memasang spanduk posko pengaduan di tanggal 7 Mei.
Kemudian juga kami sudah melaksanakan sosialisasi PPDB dengan Muspika dan siswa SMP maupun MTSN, yaitu di tanggal 9 Mei. Di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini ada 13 jurusan. Dengan daya tampung kami di tahun 2023 ini untuk PPDB sebanyak 776 siswa dengan jumlah rombel 22. Pada tahun ini kami juga masih menggunakan alat berat sebagai ciri khas kami untuk kelas industri, yaitu yang semua seleksi ditentukan oleh Trakindo. Itu jumlah rombel hanya 1, siswanya sebanyak 20 siswa. Kami menghimbau kepada masyarakat luas dengan sosialisasi yang sudah kami lakukan. Mari daftarkan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini yang pendaftarannya akan dibuka di tanggal 20 Mei ini. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Tim TV One mengabarkan. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin melantik pengurus Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin wilayah Kabupaten Simalungun periode 2023-2027. Acara digelar di Aula Makorem 022 Pantai Timur Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perbakin. Dilanjutkan penyerahan bendera Pataka kepada Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga selaku Ketua Umum Pengkap Perbakin Kabupaten Simalungun. Usai penyerahan bendera Pataka, acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan yang juga Ketua Umum Pengprov Perbakin. Adapun pengurus Perbakin Kabupaten Simalungun, Ketua Umum Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga, Wakil Ketua 1 Dandim 0207 Simalungun Hadrianus Yosi, Wakil Ketua 2 Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, Sekretaris Umum Teguh Raya Putra Sianturi, Ketua Harian Dr. Andes M. Krismes Haloho, Sekretaris Muhtar Bendahara Dasa M. Sinaga. Usai prosesi pelantikan, Ketua Perbakin Sumut Daniel Hardin bersama dengan Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga, Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan, Wali Kota Pematang Siantar, dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Lukman Arif SIP, mantan Bupati Simalungun J.R. Siragi, dan tamu undangan lainnya mengikuti lomba regu menembak. Pangdam 1 Bukit Barisan berharap dengan pelantikan ini, baik wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab bersama, sehingga Perbakin wilayah Simalungun ke depannya lebih baik dan dapat mencetak para atlet yang berprestasi, bisa membawa nama baik Sumatera Utara di kancah nasional maupun internasional. Ketua Perbakin Sumut mengatakan menjadi pengurus Perbakin bukanlah tugas yang mudah karena penuh dengan tantangan untuk memajukan olahraga menembak tanah air, khususnya di Sumatera Utara, baik secara prestasi, regenerasi atlet, hingga pengembangan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Nanti merasa bersama-sama melantik pengurusan Perbakin dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Jadi 2 pengurus kabupaten kota yang kita lantik, dan ini Sumatera Utara yang ke-17, 16-17. Jadi ada 17 pengurus kabupaten kota yang sudah dilantik, dan kita masih akan berjalan terus. Ini sejalan dengan program dari Perbakin untuk konsolidasi organisasi setelah saya terpilih. Dan sambil berjalan juga kita sudah melakukan kegiatan pembinaan dengan kepengurusan yang sudah dilantik, dan nanti juga akan berjalan dengan kepengurusan kabupaten kota yang lain. Kita berharap program pembinaan khususnya penyiapan atlet-atlet menembak untuk Sumatera Utara, target terdekat adalah PON 2024 nanti yang akan dilaksanakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Kita akan nanti pelajari lagi, ya, kita akan data kekuatan kita dari sekian banyak cabang yang dipertandingkan dengan medali yang dipersiapkan. Kita akan upayakan maksimal karena kita Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Berwisata pantai di Kepulauan Riau selalu identik dengan pantai pasir putih dan bebatuan yang indah. Keindahan wisata tersebut salah satunya berada di kawasan Pantai Trikora Bintan dengan gugusan pantai sepanjang lebih kurang 25 km yang juga telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata di Kepri. Gugusan pantai sepanjang kurang lebih 20 km yang terletak di Bintan, Kepulauan Riau ini dikenal sebagai kawasan Pantai Trikora.
Sepanjang Pantai Trikora terdapat puluhan objek wisata pantai yang dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang menawarkan berbagai fasilitas wisata. Tak hanya pondok wisata serta kuliner, di kawasan Pantai Trikora juga terdapat sejumlah resort murah hingga resort mahal dengan berbagai fasilitas olahraga air serta hiburan sebagai pendukung daya tarik wisata. Kawasan Pantai Trikora yang merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata di Kepri ini menjadi tujuan wisatawan lokal, Nusantara, hingga wisatawan mancanegara, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Raja Heri Mohrizal mengatakan, banyaknya objek wisata yang tersebar di gugusan Pantai Trikora secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya sektor UMKM serta ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Terdapat sekitar 24 lebih lah tempat-tempat objek wisata yang dikelola oleh baik itu perorangan maupun dalam bentuk badan usaha, di mana segmen pasar itu terdiri dari wisatawan lokal untuk menikmati keindahan pantai serta dari kunjungan-kunjungan Wisman maupun Wisnus. Hal itu menjadikan efek domino di mana peningkatan UMKM terhadap wilayah sekitar wisatawan pantai itu menjadi lebih semarak. Jika berkunjung ke kawasan Pantai Trikora Bintan, para wisatawan pasti akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih, bebatuan karang atau koral, serta jajaran pohon kelapa yang akan menambah keindahan suasana berwisata pantai. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One melaporkan. Event Petatal Super Grass Track 2023 yang berlangsung Sabtu dan Minggu ditutup Bupati Batubara. Sebelum penutupan, Bupati menyaksikan pertandingan di kelas bergengsi FFA Open yang diikuti para pembalap senior dari berbagai daerah. Petatal Super Grass Track 2023 ini memperebutkan trofi Bupati Batubara berlangsung di sirkuit Jig City, Petatal, Batubara, Sumatera Utara yang merupakan sirkuit permanen dengan panjang sirkuit 650 meter. Sebanyak 150 peserta ikut ambil bagian dalam Super Grass Track ini. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari Batubara, Aceh, dan Riau. Sejumlah rider profesional berpengalaman bertanding di sini dengan mengedepankan sportivitas dalam adu kecepatan dan ketangkasan. Dalam penutupan ini, Muhammad Hafiz berhasil unggul juara umum kelas senior serta Doni Etrik juara umum kelas RBT dan juara umum kelas pemula Muhammad Iqbal. Bupati Batubara Zahir mengapresiasi event yang berlangsung aman, tak ada insiden. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Akan ke depan bisa dilaksanakan lagi. Panitia bekerja dengan maksimal, masyarakat, organisasi, pemuda, kepolisian, TNI, Polri, semua berjaga-jaga untuk mensukseskan ini. Nah, semangat ini perlu kita dukung. Ini adalah ajang perlombaan ekstrem, ya. Yang ini adalah disukai oleh para pemuda, anak-anak muda, darah muda, kecuali darah tua. Saya darah tua, berani. Tapi kita melihat bahwa antusias itu memang ada karena hampir sekian tahun Indonesia, Batubara, Sumatera Utara ini dilarang berkumpul-kumpul. Nah, sehingga ketika ada event ini, ya, semangat ini cukup tinggi hadir walaupun dibayar. Sementara itu, Ketua Panitia Taufik berterima kasih kepada Bupati Batubara yang mendukung kegiatan ini serta para panitia yang bekerja keras hingga acara ini berlangsung aman dan terkendali. Rencananya ke depan akan digelar event yang lebih ganas. Daripada para anak muda dan Iqbal juara pertama Iqbal ada ditempatkan oleh panitia. Kira-kira berapa pembalap nih Ketua yang ikut Ketua? 150 pembalap ada di sini. 8 orang pembalap nasional senior. Kira-kira harapannya Ketua, apakah ada tahun besok berlangsung juga seperti ini Ketua? Ya, kita berterima kasih kepada seluruh panitia dan Bapak Bupati hingga acara ini sukses dari dukungan para semua panitia dan Bapak Bupati dan kawan-kawan semua hingga acara ini sukses dan kedepannya akan kita buat lagi yang lebih ganas. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kunjungan turis ke Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan mengeksplorasi dan mempromosikan kuliner dan kebudayaan ke berbagai dunia. Acara tersebut digelar di Grand City Hall Medan berkolaborasi dengan Musikal Universitas Pancabudi Medan. Konjen Malaysia Medan menggelar acara halal bihalal di Grand City Hall Medan. Tourism Malaysia memperkenalkan berbagai makanan khas Malaysia populer dan kebudayaan yang dibawakan oleh Citra Budaya Negeri 9
bersama Akar Seni Kuala Lumpur berkolaborasi dengan Musikal Universitas Pancabudi Medan. Kuliner yang ditampilkan antara lain popiah, umai udang Sarawak, ayam pongteh, nasi kerabu, car kuat teu Penang, mie goreng mama, cokodok, dan es cendol Penang. Malaysia terus mengeksplorasi dan mempromosi kuliner serta budaya ke penjuru dunia, menjadikan magnet yang dapat menarik wisatawan berkunjung. Hingga Februari 2023 tercatat 470.812 turis Indonesia datang ke Malaysia dengan berbagai tujuan. Sementara turis Malaysia berwisata sebanyak 363.924 orang. Jadi dari pihak pemerintah, dari pihak media, dari pihak persatuan travel agent, dan juga para konsul perwakilan asing diundang untuk mempromosikan juga selain daripada kebudayaan. Kita mempromosikan kali ini ada kebudayaan Malaysia juga. Dan makanan, ya, tadi saya sempat bagi tahu makanan apa yang kita hidangkan hari ini, kebanyakannya semuanya dari Malaysia. Nasi lemak, teh tarik, kuih tiaw, cendol, ya, dan sebagainya. Ini juga untuk menggunakan saluran diplomasi kebudayaan ataupun diplomasi budaya, mendekatkan hubungan antara kedua negara melalui kulinernya, tariannya, budayanya, supaya mereka mendekati dan menikmati apa yang kita siapkan. Konsul Malaysia berharap pariwisata Malaysia dan Indonesia kembali kokoh dan kuat untuk meningkatkan ekonomi dan sumber pendapatan kedua negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Laporan Keuangan Kabupaten Mandailing Natal berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Capaian ini merupakan yang pertama kali diraih sejak 24 tahun Kabupaten Mandailing Natal berdiri. Rasa haru hingga meneteskan air mata dirasakan Bupati Mandailing Natal, Jafar Suhairi Nasution, saat mendengar pengumuman dari BPKRI Perwakilan Sumatera Utara di Medan. Sang Bupati terharu karena pertama kalinya dalam sejarah Kabupaten Mandailing Natal meraih opini WTP atas laporan keuangan 2022. Bupati menilai predikat terbaik dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud kerja keras dari semua pihak yang terkait. Menurutnya, Madinah bersyukur, Madinah berbenah bukan hanya sekedar tagline, namun semua aspek termasuk pengelolaan keuangan daerah terus berbenah ke arah yang lebih baik sehingga tercapai WTP. Wajar tanpa pengecualian. Ini berkat kerja keras kita bersama, semua komponen, semua lapisan masyarakat, bahwa Madinah dalam kurun waktu 24 tahun, alhamdulillah hari ini telah mengukir sebuah sejarah bahwa kita melakukan pembenahan, terutama laporan keuangan, tindak lanjut, dan alhamdulillah malam ini Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP, dan ini sebuah rahmat dari Allah SWT bahwa setiap usaha kita tidak akan mengkhianati hasil, dan mudah-mudahan ke depan ini akan kita pertahankan tentunya dengan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, yang hadir dalam pengumuman tersebut menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal atas prestasi ini. Sementara itu, Wakil Bupati Mandailing Natal juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas prestasi Kabupaten Mandailing Natal, serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga opini WTP untuk Mandailing Natal bisa terwujud. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara bersama seluruh calon jemaah haji dan unsur pimpinan daerah menggelar zikir dan doa menjelang pemberangkatan haji asal Mandailing Natal di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Zikir dan doa ini untuk memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Sebanyak 492 jamaah calon haji asal Kabupaten Mandailing Natal bersama Bupati Jafar Suhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Asmi Utami, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat dengan khusyuk mengikuti zikir dan doa di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Digelarnya zikir dan doa oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kelancaran penyelenggaraan haji maupun keberkahan bagi Kabupaten Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal Jafar Suhairi Nasution menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama semua pihak sehingga penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Bahkan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal dipercaya menjadi kelompok terbang pertama dari Sumatera Utara. Tahun ini kita mendapat kloter pertama. Kalau dilihat dari kloter tahun ini jumlah usia lanjut cukup banyak. Kemudian jemaah haji perempuan juga akan lebih banyak tahun ini. Tentu kita berharap kepada para calon jemaah haji agar karena kita mendapat kelompok terbang pertama terus menjaga kondisi kesehatan terutama. Secara khusus, Bupati juga meminta agar petugas haji lebih jeli memperhatikan kondisi kesehatan dan fisik jemaah calon haji termasuk pola makan, sehingga pelaksanaan haji tak ada kendala dan semua jemaah calon haji bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Untuk musim haji tahun ini, jemaah haji dari Kabupaten Mandailing Natal dibagi dalam 2 kloter, yaitu 1 kloter penuh sebanyak 355 jemaah calon haji dan kloter sisa sebanyak 137 jemaah calon haji. Untuk kelompok terbang pertama akan diberangkatkan dan difasilitasi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menuju Asrama Haji Medan pada 22 Mei 2023 mendatang dengan menggunakan sekitar 15 bus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan Lahat Bersatu menggelar aksi di halaman Pemkab Lahat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes memberikan rapot merah terhadap kepemimpinan Bupati Lahat periode 2018-2023 yang dinilai tidak mampu membawa perubahan untuk kabupaten tersebut. Ratusan pemuda-pemudi dari berbagai elemen dan lintas organisasi menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Lahat. Aksi yang digelar menjelang Hari Jadi Kabupaten Lahat yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi kinerja selama masa kepemimpinan Bupati Lahat Cik Ujang Haryanto yang menjabat dari 2018. Unjuk rasa massa dari GMNI, SAPMA, Pemuda Muhammadiyah, dan HMI Cabang Lahat yang ingin melakukan orasi di halaman kantor Bupati Lahat mendapat pengawalan ketat dan blokade petugas kepolisian sehingga orasi hanya dilakukan di ruas jalan depan kantor DPRD Lahat. Dalam orasinya, massa menilai banyak permasalahan yang tak mampu diselesaikan selama masa kepemimpinan Bupati Lahat Cik Ujang. Di antaranya pengentasan kemiskinan, banyaknya pembukaan lahan pertambangan yang diiringi dengan akses jalan banyak yang rusak, tingginya tingkat gangguan kesehatan akibat debu hitam batubara, tidak transparannya realisasi dana CSR, hingga realisasi dana desa mulai 500 juta hingga 2 miliar per desa yang dianggap belum juga terrealisasi. Adapun tuntutan kami yang pertama adalah peretasan masalah kemiskinan. Yang kedua adalah tentang bagaimana batubara di Kabupaten Lahat ini. Ketiga pendidikan, keempat itu perihal masalah jalan, dan kelima adalah masalah tentang pupuk dan harga-harga yang naik di petani. PDAM juga menjadi salah satu prioritas yang kami sampaikan. Unjuk rasa hari ini ya sudah memberikan kritik sarannya kepada pemerintah Kabupaten Lahat. Kita tanggapi dari jalan. Alhamdulillah jalan ini yang ada 30 sampai 34 tahun dan bangun Pak Bupati bangun. SP1, SP2, SP3, SP4 termasuk Palang Baja, Kikem Barat, Kikem Timur, Kikem Selatan, termasuk di Kumayulu, termasuk seluruhnya. Insya Allah tahun ini saya yakin seluruhnya mungkin 60% lebih. Kita bangun, kita cor beton. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.
Ketua Umum Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru Edison Sinaga secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional PPTSB tahun 2023 di Medan, Sumatera Utara. Rakernas bertujuan guna mensinergikan seluruh program-program PPTSB 5 tahun ke depan dan menuju sukses kepada setiap warga Sinaga di seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional Organisasi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru berlangsung di Gedung Toga Sinaga, Medan, Sumatera Utara. Rakernas PPTSB tahun 2023 mengambil tema dengan Rakernas PPTSB 2023, kita lakukan transformasi PPTSB menjadi organisasi terkelola di era industri. Rakernas PPTSB dibuka langsung oleh Ketua Umum Edison Sinaga, serta dihadiri Ketua Dewan Pembina Mangihut Sinaga dan hadir dari 18 wilayah PPTSB se-Indonesia, baik secara langsung maupun virtual. Dalam pemaparan program kerja, Ketua Bidang 2 menjelaskan bahwa indeks produktivitas pariwisata Danau Toba terendah dari 5 destinasi super prioritas Indonesia. Berdasarkan data itu, ia mengajak warga PPTSB bisa melihat peluang dalam rangka mengejar ketertinggalan pengembangan pariwisata, sebab kawasan Danau Toba merupakan kampung halaman marga Sinaga. Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga menjelaskan terlaksananya Rakernas PPTSB bertujuan utama untuk mensinergikan semua program yang akan dilakukan dalam tempo 1 tahun ke depan dan hingga program berakhirnya periode kepemimpinan 5 tahun mendatang. Ketua Umum PPTSB berharap dalam hasil Rakernas semua pihak dapat menyampaikan hasil ke setiap anggota di daerah masing-masing, sebab jumlah total warga Sinaga telah mencapai hampir 1 juta di Indonesia. Pertama dilakukan Rakernas ini adalah untuk mensinergikan semua program-program yang akan dilakukan dalam tempo 1 tahun dan juga yang akan dilakukan sampai berakhirnya periode kepemimpinan 2022-2026. Saya harapkan semua pihak, mulai daripada ketua cabang, ketua wilayah, sektor, bisa bekerja sama menyampaikan hasil-hasil Rakernas ini ke setiap anggota di setiap daerah masing-masing. Sebagai informasi, kami sampaikan total warga Sinaga yang ada di Indonesia hampir 1 juta. Dan ini kekuatan yang bisa kita galang untuk sama-sama berdampingan menuju sukses kepada setiap warga Sinaga, memberikan manfaat pada setiap keluarga Sinaga yang ada di seluruh Indonesia. SOT dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV mengabarkan. Ribuan umat Gereja Metodis Indonesia Distrik 1 Wilayah 1 gelar perayaan menginang 40 tahun baptisan massal di Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan dirangkai ibadah raya ini digelar dengan pawai jalan bersama dan penanaman 6.000 bibit pohon kepada masyarakat. Dengan tema bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus serta menjadi berkat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, perayaan mengenang 40 tahun baptisan massal di GMI Langkat Hulu berlangsung sangat meriah dengan dihadiri ribuan umat jemaat dari sejumlah gereja Metodis Indonesia di Langkat Hulu. Acara ini digelar di Gedung Tanah Rasita, Jalan Merdeka, Desa Namajahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Perayaan dalam mengenang 40 tahun baptisan massal GMI di Langkat Hulu turut dihadiri langsung oleh pimpinan GMI Wilayah 1, Bishop Christy Wilson Sinurat, dan pimpinan GMI Distrik 1 Wilayah 1, Ventusi Mamora, serta seluruh unsur para pendeta. Bishop Christy Wilson Sinurat mengatakan dalam memperingati 40 tahun baptisan massal di Langkat Hulu, banyak mengandung beberapa hal yang sangat direnungkan bagi umat Kristen Gereja Metodis Indonesia di Langkat Hulu. Dan itu merupakan suatu pekerjaan yang harus disyukuri karena dari baptisan massal berarti itulah kabar baik bagi umat di daerah pada 40 tahun lalu dan kehadiran kabar baik itu telah memperbaharui hidup dan membuat masyarakat semakin maju dan terus berkembang. Melalui peringatan ini bahwa warga Metodis di Distrik 1 terkhusus di daerah Langkat Hulu ini bisa terus bersukacita dan bersemangat untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan, mengasihi sesama manusia dan juga seluruh ciptaannya, dan bagaimana supaya ketika sudah percaya kepada Tuhan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain, bisa menghadirkan kabar baik dan menolong orang lain juga maupun alam semesta ini. Oleh karena itu memang rangkaian acara kita memang kita susun sedemikian, ada mempersembahkan hasil bumi, kemudian juga ada memberi untuk bumi, yaitu dengan penanaman pohon dan pembagian 6.000 bibit pohon kepada masyarakat di sekitar Langkat ini dan juga kepada seluruh jemaat. Jadi ini sesuatu yang memang mau kita gaungkan bahwa gereja ada untuk menjadi berkat. Itu tujuan utama kita mengadakan kegiatan ini.
Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.